Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mega Sumiryati yang mana merupakan mahasiswi S1 Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir kewirausahaan saya dari mata kuliah manajemen dan kewirausahaan kelas B yang diampu oleh Bapak Priyono Nugroho. Nah, di sini saya mewawancarai wirausahawan ataupun pebisnis di kalangan mahasiswa. Kenapa mahasiswa gitu? Karena tujuan saya adalah ingin memotivasi serta membangkitkan semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Nah, di sini saya mewawancarai salah satu teman SMA saya, bernama Kania Sukmadewi, merupakan mahasiswi manajemen bisnis Universitas Widyatama, berumur 19 tahun dan berasal dari Bandung. Nah, Kania ini merintis usaha dan bisnis thrift shop dan local brand. Lalu saya bertanya-tanya, mengapa Kania ingin berbisnis gitu, padahal Kania ini merupakan seorang mahasiswa gitu, sibuk gitu kan. Nah, ternyata Kania ini memilih menjadi pebisnis dan berwirausaha semenjak duduk di bangku SMA, teman-teman. Jadi semenjak SMA ini Kania memang sudah memiliki plan untuk menjadi apa nantinya, dan terbukti dengan Kania yang mengambil jurusan manajemen dan bisnis di Universitas Widyatama. Lalu bagaimana sih langkah awal dalam merintis bisnisnya ini gitu? Ternyata Kania menjalani bisnis itu berdua dengan temannya, tentunya dengan rekan yang sudah terpercaya, bermodalkan hanya 600.000 memakai uang pribadi mereka. Nah, di sini lalu bagaimana sih cara pemasarannya? Nah, ternyata Kania memakai digital marketing, teman-teman. Jadi, Kania memaksimalkan marketing dengan media sosial online. Seperti contoh membuat video di TikTok, memasak endorse, membuat tips yang bagus gitu. Jadi kayak yang eye-catching, menarik perhatian gitu, tidak membosankan. Nah, lalu juga harus menjalin interaksi ternyata. Dan kita tuh harus mengerti apa yang pelanggan atau apa yang customer butuhkan gitu. Jadi jangan sampai takut. Nah, di sini juga inovasi dari Kania adalah memberikan kualitas yang baik dan terbilang limited di bisnisnya ini gitu. Terinspirasi dari kesadaran manusia akan penggunaan limbah tekstil, Kania tergerak untuk membangun bisnis thrift shop dengan tujuan mengurangi limbah tekstil tersebut. Selain itu, dia juga membangun bisnis lokal brand bernama Parenti. Nah, di sini terlihat di sebelah kanan merupakan online shop yang Kania bawa. Di sini Kania memanfaatkan media sosial Instagram. Terbukti dari followers yang sudah banyak itu. Di sini Kania memanfaatkan endorsement, lalu juga feed-nya yang menarik gitu agar bisnisnya tetap berjalan. Di sini bisnisnya merupakan menjual segala hal tentang fashion seperti contoh baju, sweater, celana jeans, hoodie dan t-shirt. Nah, lalu apa sih gitu kendala yang dialami oleh Kania gitu, terutama Kania yang berstatus sebagai mahasiswa gitu. Nah, di sini ternyata ketika online, ketika sesudah COVID-19, ketika bila semester ini, kendala yang Kania alami adalah dia memaking barang sendiri gitu. Lalu juga karena tidak ada admin, jadi segala list pesanan gitu tuh Kania yang urus gitu. Jadi manajemennya dia tuh harus benar-benar baik ketika online gitu, karena apa-apanya tuh sendiri. Nah, ketika offline, Kania terkendala dengan manajemen waktu gitu, karena dia sulit membagi antara waktu kuliah dengan pun waktu berbisnisnya. Nah, di awal-awal masa merintis, karena Kania ini berbisnis ketika sejak Januari 2020, ketika masih offline, masa-masa belum pandemi. Nah, di awal merintis ini ada beberapa customer yang rewel karena kurang percaya katanya. Nah, lantas apa sih solusinya gitu? Solusinya adalah menjalin kepercayaan dengan berinteraksi melalui chat, juga berjualan tuh dengan sistem yang terpercaya semisal Shopee, teman-teman. Jadi kayak jangan hanya diiming-imingi oleh kata-kata, jangan hanya diiming-imingi oleh video-video yang menarik itu. Tapi kita harus action nyata dengan memberikan kepercayaan berupa berjualan dengan sistem yang resmi gitu. Ini sistem yang terpercaya itu seperti salah satu contohnya adalah Shopee. Nah,
Di sini di sebelah kanan ada screenshot berupa lokal brand yang Kania jalani. Di sini saya bertanya gitu, omset usahanya tuh berapa gitu. Ternyata di awal-awal karena thrift shop itu masih booming gitu, masih baru banget, belum banyak yang berjualan juga. Nah, omsetnya tuh bisa mencapai 15 juta per bulan teman-teman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, thrift shop mulai mulai banyak gitu. Di sini rata-ratanya menjadi menurun, omsetnya menjadi 6 juta per bulan. Nah, lantas di sini saya mewawancarai Kania, apa sih suka duka berwirausaha dengan status sebagai mahasiswa. Teman-teman bisa menyimaknya secara langsung. Nah, oke Kania, jadi kayak apa sih suka dukanya menjalani bisnis gitu, wirausaha, apalagi kan Kania ini mahasiswa gitu. Apa sih suka dukanya gitu? Suka dukanya banyak. Dan sukanya dulu ya, aku sukanya karena bisa mengembangkan gitu, bakat diri sendiri, passion diri sendiri. Khususnya aku suka bisnis, terus punya uang sendiri pasti. Dan dukanya paling buat manage waktu, terus kadang kerepotan sendiri karena sampai saat ini belum punya pegawai sendiri gitu, jadi semuanya dari back, dari admin dan foto itu aku sendiri. Jadi ya paling itu aja sih. Selebihnya enjoy banget sih jalannya. Oke. Terus kan tadi Kania menjalani kesulitan gitu, kayak apa-apa tuh sendiri gitu. Nah, nanti ada nggak sih kayak bayangan gitu ke depannya nanti tuh bakalan ngerekrut siapa gitu, mungkin pegawai atau misalnya kayak buat tim model buat ngebantuin Kania gitu, atau misalnya apapun itu gitu. Ada nggak sih bayangan buat ke depannya bakal gitu atau bakal sendiri terus gitu? Ya pasti kelas pengen bikin kayak company punya aku sendiri, jadi fokusnya tuh bisnis aku dan bisa juga mempersiapkan orang banyak pastinya. Jadi ada pekerjaannya masing-masing buat ya efektif juga. Kalau semuanya kan bisa juga repot juga kan, buat apa juga kan capek sendiri. Oke, mantap. Nah, jadi itu dia tips dan trik dari Kania. Maksudnya suka dan duka gitu berwirausaha sebagai dengan status mahasiswa. Jadi teman-teman bisa diambil pelajaran bahwa jika kita tuh menjalani sesuatu sesuai dengan hobi, sesuai dengan apa yang kita sukai, kesananya tuh bakalan enjoy gitu teman-teman. Nah, langsung aja nih, setelah ini kita akan melihat tips dan trik dari Kania. Tips dan trik merintis bisnis untuk mahasiswa ketikannya. Terus ini nih, aku pingin tahu nih kayak tips dari Kania gitu buat teman-teman semua mahasiswa yang masih mungkin takut atau mungkin kayak nggak berani gitu buat dijalanin bisnisnya gitu. Maksudnya kayak mereka tuh kadang-kadang suka ragu gitu, orang-orang kan kayak ini tapi takut ini gitu. Nah, apa sih yang membuat Kania bisa yakin ini gitu? Tolong bagiin tips dan triknya gitu buat kita. Tips dari aku tuh kecil banget. Misal kalian pergi ke pasar, lihat berapa banyak yang jual sayuran, mereka nggak takut, kita tidak takut ada yang beli, padahal dagangannya sama. Nah, apalagi kita yang udah punya bekal, dikasih ilmu, kenapa kita nggak kembangin? Mungkin bisa lebih sukses dari apa yang kita lihat. Makanya kalau misalkan kamu yakin kamu bisa cobain, dan kamu menyatakan kuningan, kamu coba dulu urusan gagal atau gimana nanti yang ini kamu coba daripada kamu. Oke, siap. Makasih banyak Kania tips triknya. Thank you. Nah, jadi itu dia tips dan trik untuk merintis bisnis sebagai mahasiswa dari Kania. Nah, teman-teman, jadi bisa diambil hikmah gitu. Ini ada quotes dari saya pribadi gitu. Ini tuh quotes dialami sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Nah, di sini jadi ada 7 jalan menuju kesuksesan teman-teman. Jangan pernah takut untuk mencoba.
Lebih baik gagal berkali-kali daripada tak pernah mencoba sama sekali. Nah, di sini saya Mega Sriwariati, lahir di Sumedang 29 Juli 2001, dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan di S1 Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini sekilas tentang saya. Di sini di dunia perkuliahan ini saya telah mengekspor diri dengan cara saya mengikuti berbagai organisasi dan juga kepanitiaan. Di sebelah kiri saya di situ menjadi staff of the month di hubungan alumni dan lembaga keluarga mahasiswa teknik geodesi Universitas Gadjah Mada. Nah, di sebelah kanannya di situ saya menjadi MC di kegiatan di lingkungan luar kampus, tepatnya di lingkungan sekitar rumah saya. Di situ saya menjadi MC di Calika Goes Kampus seperti talk show-nya untuk para SMA, para anak-anak SMA yang ingin melanjutkan pendidikannya di kuliah, di dunia kuliah. Nah, di situ di sebelah di bawah saya menjadi panitia orientasi mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada. Di situ saya sebagai co-fasilitator. Nah, di sebelah atas saya di situ menjadi moderator di Career Talk Newsroom Workshop itu episode kedua keluarga mahasiswa teknik geodesi. Nah, di bawah saya juga sama menjadi moderator di Career Talk Newsroom episode 1. Di sebelah kanan saya juga menjadi moderator di workshop dan seminarnya Cendekia Teknika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan di bawahnya itu ada sertifikat saya sebagai moderator, salah satu sertifikat saya. Dan di sini teman-teman, saya memang mengeksplor diri di dunia perkuliahan ini menjadi MC dan juga moderator, juga mengikuti berbagai kepanitiaan dan juga organisasi. Kenapa? Karena di sini saya merasa bahwa karena saya sangat hobi gitu teman-teman, berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Saya sangat percaya diri berada di depan kamera. Saya juga sangat percaya diri berada di depan khalayak ramai. So, saya memanfaatkan hal itu karena saya senang, jadi saya menjalani segala sesuatunya dengan enjoy gitu teman-teman. Nah, di sini ada analisis SWOT saya, Strength, Weakness, Strength, dan Opportunity. Untuk strength, saya merupakan orang yang percaya diri. Saya percaya diri seperti yang tadi juga dibilang, percaya diri di depan kamera dan juga di khalayak ramai. Saya juga sangat senang berkomunikasi dengan orang banyak. Saya merupakan good in public speaking, lalu juga saya berpengalaman dalam organisasi, kepanitiaan, dan juga kepemimpinan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, di lingkungan sekitar. Lalu juga saya orangnya kreatif, berani, bertanggung jawab, inovatif, dan peka. Nah, peka di sini saya merupakan saya mengimplementasikan kepekaan saya dengan menyadarkan ataupun bisa juga membuat konten teman-teman. Nah, di sini salah satunya juga saya kreatif. Kreatif di sini adalah saya menjadi Di sini saya kreatif dalam artian saya mempunyai hobi berupa membuat segala sesuatu di dunia jurnalistik, di dunia sastra, juga di dunia fotografi teman-teman. Dan saya implementasikan di media sosial saya gitu. Jadi segala karya dan juga segala kepercayaan diri yang saya, maksud saya seperti contoh saya percaya diri di depan kamera, lalu juga saya menguploadnya di media sosial, lalu juga segala aktivitas saya dan juga segala konten yang saya buat saya masukkan juga di media sosial gitu. Nah, untuk weakness-nya, saya ini merupakan orang yang tergesa-gesa dan juga tergesa-gesa dalam artian saya tuh jika ada sesuatu harus segera, selagi bisa sekarang kenapa nanti gitu. Untuk saya sendiri mungkin bisa malah weakness saya ini tuh bisa bermanfaat di beberapa situasi dan kondisi gitu. Jadi kelemahan saya ini masih dapat teratasi sesuai situasi dan kondisi. Untuk threat atau ancaman, di sini karena di era sekarang, di era modern semakin besar persaingan, semakin banyak orang yang luar biasa gitu. Nah, di sini saya merasa bahwa semakin banyak orang yang pandai berpublic speaking, juga semakin banyak bisnis yang dijalani mahasiswa. Oleh sebab itu, di sini saya harus mempunyai ciri khas tersendiri. Saya harus mempunyai sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk opportunity sendiri, peluang, saya merasa bahwa
saya ini berpeluang menjalani usaha online shop, terutama tentang fashion di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada, umumnya di Jogja. Kenapa? Karena ini berangkat dari latar belakang saya yang sangat suka berfoto-foto. Saya juga pokoknya saya sangat suka di dunia fotografi. Nah, di situ juga saya mungkin bisa memanfaatkan dengan menjalin bisnis, yang mana disitulah saya sebagai modelnya juga. Gitu. Bisa juga seperti itu, apalagi di sini saya sedang merantau di Jogja, gitu, sangat berpeluang bagi saya untuk menjalin bisnis di sini, gitu. Lalu juga berpeluang merintis usaha online di Jogja berupa makanan khas dari Bandung, gitu. Karena saya juga kebetulan orang Sunda, gitu, saya sangat berpotensi untuk berjualan makanan-makanan dari daerah saya di Jogja ini, gitu. Jadi mengobati rasa rindu teman-teman saya yang sedang merantau, teman-teman mahasiswa yang sedang merantau, gitu, untuk tetap dapat merasakan cita rasa makanan di Bandung, gitu. Nah, di sini juga saya berpeluang menjadi MC ataupun moderator ataupun freelance tentang hobi sebagai model, fotografer, editor, ataupun sebagai content creator. Karena di sini saya menjadi staff media dan propaganda di BEMKM FKIBM, dan kebetulan juga saya sangat suka, teman-teman, di sini saya sangat suka untuk berkomunikasi dengan orang banyak, baik itu di depan kamera maupun secara langsung di dunia nyata. Di sini juga saya sangat suka hal-hal berbau jurnalistik dan juga fotografi, gitu. Di sini juga saya sangat suka membuat konten. Nah, oleh sebab itu saya sangat berpeluang untuk membuka usaha sendiri, gitu. Seperti contoh sebagai jasa-jasa penerima, seperti saya membuka jasa editor, membuka juga jasa sebagai content creator ataupun fotografer. Lalu juga saya juga bisa diundang menjadi MC ataupun moderator di acara-acara tertentu. Lalu juga saya juga bisa menjadi model, karena saya juga kebetulan juga suka menyanyi. Jadi saya sangat berpeluang juga untuk menjadi hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, di sini seperti yang tadi saya di sini di sebelah kanan ada screenshot berupa media sosial saya Instagram. Di sini saya rasa media sosial ada hal yang tepat untuk menjalani sebagai tempat untuk menjalani bisnis saya. Salah satunya adalah Instagram, dan juga mungkin nanti jika saya ingin berbisnis, saya juga akan menjalaninya di Shopee, gitu. Nah, kenapa? Karena di sini terbukti dari feed Instagram saya sangat suka menata. Saya juga sangat suka menata feed. Saya juga sangat suka berfoto-foto. Saya juga sangat suka menata-nata, memanage hal-hal gitu yang berbau estetik. Nah, mungkin di sini bisa juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para customer saya nantinya, gitu. Nah, salah satunya saya ingin membangun online shop berupa yang isinya bertemakan fashion, seperti contoh hijab, baju, kemeja, hoodie, sweater, rok, celana, topi, kacamata, dan blazer, serta jaket. Di sini saya juga memungkinkan juga untuk membuat konten berupa tutorial memakai hijab mungkin ala-ala muda. Lalu juga di situ juga saya bisa, karena saya suka memakai rok, saya juga sangat berminat, tertarik juga untuk nantinya berjualan rok juga, lalu juga topi, kacamata, dan blazer, gitu. Dan di sini saya rasa adalah hal yang tepat saya untuk berjualan online shop ini lewat media sosial Instagram, dan kebetulan juga karena saya suka membuat konten, gitu, membuat konten kreatif. Di situ juga saya bisa memanfaatkan kemampuan saya untuk memasarkan bisnis saya nantinya. Lalu juga saya berpeluang untuk mendirikan food online delivery berupa makanan khas dari Bandung, yang mana untuk mengobati teman-teman mahasiswa yang berasal dari Bandung yang sedang berkuliah di Jogja. Lalu juga saya berpotensi sebagai model ataupun singer ataupun MC ataupun moderator, karena itu berdasarkan hobi saya, gitu. Jadi kayak apapun yang dijalankan sesuai dengan hobi dan kesukaan, saya menjalaninya akan dengan enjoy, gitu. Lalu juga saya berpotensi juga sebagai content creator, fotografer, atau editor berupa jasa, mungkin nanti jasa panggil, karena saya sangat suka membuat konten-konten yang kreatif. Saya juga sangat suka berfoto ataupun difoto. Lalu juga saya juga sangat suka editor, gitu, atau memanajemen
memanajemen suatu media sosial gitu, akun media sosial. Nah, jadi ini dari saya teman-teman, ternyata tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, karena selalu ada jalan gitu bagi mereka yang berjuang mati-matian. Saya Mega Sinuriati, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.